Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, gula yang ada di meja makanmu, yang kamu aduk ke kopi atau teh setiap pagi, sebenarnya datang dari mana? Bukan cuma dari warung atau supermarket. Jauh sebelum menjadi kristal manis yang kita kenal, gula menempuh perjalanan yang luar biasa panjang dan penuh cerita. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebatang tebu berubah menjadi pemanis hidup kita. Siap? Ayo, kita telusuri bersama. Semuanya berawal dari tanaman sederhana namun gagah, tebu. Tumbuhan tinggi ini, yang tumbuh subur di iklim tropis seperti di Indonesia, Brasil, atau India, menyimpan harta karun di dalam batangnya. Harta karun itu adalah cairan manis, yang kita sebut sukrosa. Ketika musim panen tiba, batang-batang tebu yang sudah matang akan ditebang, dibersihkan, lalu dimasukkan ke dalam mesin penggiling raksasa. Proses ini memeras keluar sari tebu, menghasilkan cairan kental berwarna coklat keemasan. Inilah cikal bakal semua jenis gula di dunia. Tapi tunggu dulu, cairan ini masih mentah. Rasanya memang manis, tapi masih banyak kotoran dan serat yang harus dibersihkan. Cairan ini harus melalui proses penyaringan dan pemurnian yang teliti sebelum siap untuk diolah lebih lanjut. Jadi, setiap tetes manis yang kita nikmati, berawal dari proses perahan sederhana ini. Setelah disaring dan dimurnikan, cairan sari tebu yang bersih, siap memasuki tahap selanjutnya, proses pemanasan dan penguapan. Cairan ini akan dimasak dalam wadah besar, hingga airnya menguap, dan larutannya menjadi sangat pekat. Disinilah keajaiban terjadi. Larutan super pekat ini kemudian didinginkan secara terkontrol, memicu proses yang disebut kristalisasi. Molekul-molekul sukrosa mulai saling menempel dan membentuk kristal-kristal kecil yang padat. Begitu kristal terbentuk, campuran ini akan dimasukkan ke dalam alat super cepat bernama centrifuge. Alat ini berputar dengan kecepatan tinggi, memisahkan kristal gula padat dari sisa cairannya yang disebut molase. Hasilnya, gula mentah atau raw sugar. Jika gula mentah ini diproses lebih lanjut, untuk menghilangkan sisa molase, warnanya akan menjadi semakin putih dan bersih, menjadi gula pasir yang kita kenal. Tapi jika molase tidak sepenuhnya dihilangkan, kita akan mendapatkan gula dengan warna lebih gelap dan rasa lebih khas, seperti gula merah atau brown sugar. Nah, setelah menjadi kristal, gula siap untuk dikemas dan dikirim ke seluruh dunia. Tapi tahukah kamu, dulu gula tidak semudah ini ditemukan. Pada abad ke-17, gula dianggap sebagai komoditas yang sangat mewah. Bahkan dijuluki sebagai emas putih. Hanya kaum bangsawan dan orang-orang super kaya yang bisa menikmatinya. Perdagangan gula dari perkebunan di Asia dan Karibia ke pabrik-pabrik pengolahan di Eropa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi global. Namun di sisi lain juga memicu era kolonialisme dan perdagangan manusia yang kelam. Sejarah gula benar-benar kompleks, tapi lihat sekarang, gula ada di mana-mana. Tidak hanya di dalam kue atau minuman manis, tapi juga tersembunyi di dalam saus, roti, sereal, bahkan makanan instan yang kita konsumsi sehari-hari. Tanpa kita sadari, rasa manis dari gula telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita mengonsumsi gula? Saat makanan atau minuman manis menyentuh lidah, ribuan reseptor pengecap rasa manis langsung mengirimkan sinyal kilat ke otak. Menerima sinyal ini, otak kita merespons dengan melepaskan dopamin, sebuah neurotransmitter yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Inilah alasan ilmiah mengapa sepotong coklat atau segelas es teh manis bisa membuat kita merasa senang dan nyaman seketika. Rasanya seperti sebuah hadiah kecil untuk otak kita. Tapi, efek ini sayangnya tidak bertahan lama. Gula adalah karbohidrat sederhana yang sangat cepat diserap oleh tubuh. Hal ini menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan yang cepat pula. Siklus naik turun inilah yang sering membuat kita merasa cepat lapar lagi, mudah lelah, dan sulit fokus setelah mengonsumsi makanan manis. Jadi, apakah gula itu baik atau buruk? Jawabannya ada di tengah-tengah. Tubuh kita memang membutuhkan gula sebagai sumber energi utama, terutama untuk otak dan otot. Namun, kuncinya adalah jumlahnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
merekomendasikan asupan gula tambahan tidak lebih dari 25 hingga 50 gram per hari. Itu setara dengan sekitar 4-8 sendok teh. Kedengarannya mungkin cukup banyak, tapi coba perhatikan, satu kaleng minuman bersoda atau segelas kopi susu kekinian saja seringkali sudah mengandung lebih dari batas harian tersebut. Jadi, menikmati rasa manis itu boleh, bahkan perlu, tapi harus dengan bijak dan sadar. Ingatlah selalu, di balik setiap sendok gula yang kita nikmati, ada perjalanan panjang dari ladang tebu, proses pabrik yang rumit, dan kerja keras banyak orang, dari kebun tebu yang bermandikan sinar matahari tropis, melalui mesin pabrik yang mengubahnya menjadi kristal, hingga berakhir di sendok kecil di meja makanmu. Setiap butir gula membawa cerita yang luar biasa, sebuah perjalanan panjang yang membuat hidup kita terasa lebih manis. Siapa sangka, hal sesederhana gula bisa punya sejarah, sains, dan dampak sebesar ini bagi peradaban kita. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video baru dari kami yang mengupas hal-hal sederhana yang ternyata luar biasa. Terima kasih sudah menonton.